Semua orang Indonesia masuk ke Singapura atau Malaysia itu mau bekerja secara legal. Ternyata masih banyak yang nggak tahu kalau Malaysia gratis. Ya elah, kamu ketinggalan, Mbak. Kemarin ada yang komen bilang gini, "Dek, kok di Malaysia ya? Ih, ngapain aku kerja jauh-jauh kali ke sana?" Ilegal tuh kalau ditangkap dan didenda compound, pemerintah Indonesia terpaksa berhutang compound sama Malaysia karena terlalu banyak ilegal yang ditangkap nggak mampu bayar. Kakak betul kau pernah masuk penjara? Bukan masuk penjara aja, Dek. Masuk lokap, ya, masuk penjara immigration. Semua akak ada pernah. Tak percaya nih bukti dia. Yang ikinya pelik, geng, kepada warga Indonesia di Malaysia. Dia masuk lokap, masuk penjara. Dia bangga loh. Dipamerkan di media sosial bahwasannya aku pernah masuk penjara dan masuk lokap di Malaysia. Duh, ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Seperti biasanya di video kali ini, Ikinya akan ngarisan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini, Ikinya akan ngarisan sebuah video seorang wanita Indonesia terheran-heran, geng. Kenapa dia saat masuk imigrasi Malaysia maupun Singapura, sekarang dia ditolak, geng. Apa penyebabnya? Padahal dia sudah membawa uang untuk liburan, untuk jalan-jalan. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya itu, Kak, adalah warga kita sendiri yang melakukan kriminal di negara orang, melakukan ilegal masuk di negara orang, melakukan yang baru-baru ini ada sebuah ibu-ibu ditahan, didenda sampai Rp5.000 karena overstay sampai 5 tahun, bukan 1 bulan 2 bulan, namun 5 tahun, Kak. Kayak gitu ya, Kak, ya. Jadi mereka itu bukan melancong ke Malaysia, kebanyakannya ke Malaysia lah kita bicara ya, geng, ya, ke Malaysia kayak gitu karena mereka niatnya melancong, namun di sana tidak balik lagi ke negara kita, ya. Apa? Mencari rezeki di negara orang. Nah, buat kalian yang menghina negara Malaysia, kalian boleh simak video ini sampai tuntas. Kayak gitu ya, gengnya. Biar kalian tahu ada marwah negara kita ataupun orang-orang kita seperti apa di negara orang. Kayak gitu ya, geng, ya. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Gue udah check in tapi gue cancel dan ganti maskapai. Kenapa? Karena saya tidak melihat kalau itu tuh batik Malaysia itu nggak sama kayak batik Indonesia gitu loh. Udah kemarin ngeliat di aplikasi itu biasanya nol, mungkin error atau kenapa kan, karena kayak suka ngeliat di tiket.com atau traveloka itu kayak bagasinya ya udah anjir bagasi. Tapi ini tuh no. Jadi pas udah check in, ada dia timbang, kompres segala macam, kena lah di Rp960 dan gue harus membayar itu sekitar 4 juta lebih. Akhirnya muter otak dari Thailand itu mau lanjut ke Hong Kong. Gak mungkin juga yang Hong Kong tuh dihabisin semuanya, maksudnya di cancel semuanya gitu-gitu kan. Habis itu ya udah gue check out tiket Thai Airways. Gue pembelajaran bagi kalian yang beli tiket promo deh, batik Malaysia deh, terutama bukan batik Indonesia ya. I love batik but this is my biggest mistake. Semua orang Indonesia masuk ke Singapura atau Malaysia itu mau bekerja secara legal. Ya. Ini untuk pertama kalinya aku masuk ke Singapura dan aku diinterogasi sama officer immigration. Sebelumnya aku nggak ada pengalaman ini, jadi lancar aja. Jadi paling pun ada pertanyaan-pertanyaan dari imigrasi itu yang ada di Batam. Mereka formalitas lah seperti itu, nanya mau ngapain, berapa lama, kayak gitu. Biasanya itu hanya terjadi di Batam aja nih, di imigrasi Batam. Nah, sampailah aku di imigrasi Singapura. Nah, tiba-tiba ketika aku scan paspor itu, dihampirin nih sama officer satu, tek nyampe. Ditanya lah aku mau ngapain, rencana mau ngapain, biasa formalitas. Ya aku jawab dong. Gak lama kemudian aku digiring ke suatu tempat, silakan ikut saya gitu ya.
tiba-tiba masuk office. Ditanya lagi di situ ya, aku jelasin lagi. Nggak lama handphoneku disita. Nggak lama barang-barang bawaanku disuruh disita sama mereka, disuruh simpan di locker kayak gitu. Dan nggak lama kemudian aku dibawa ke suatu ruangan dan aku dikurung di situ selama 3 jam tanpa ngasih tahu alasannya apa. Lagi-lagi yang aku tanya, berkali-kali aku tanya, bukan hanya ke satu officer. Dia bilang, kamu belum memenuhi syarat untuk berkunjung. Sedangkan aku masuk Singapura ini sudah tidak terhitung jari ya teman-teman semua. Jadi 2024 tuh aku sering tuh ke Singapura. Ini pertama kalinya aku dapat pengalaman seperti ini, ditolak oleh migration di Singapura dan aku nggak tahu kenapa. Maksudku ya kasih tahu alasannya kenapa orang nggak boleh masuk, tidak memenuhi syarat apa. Ya dijabarkan maksudnya kayak gitu. Ini tiba-tiba langsung dimasukin office aja. Dan akhirnya aku dipulangkan balik ke Batam. Jadi setelah 3 jam aku dikurung di satu ruangan dan di situ ruangannya nggak terlalu besar tapi dingin banget. Jadi kayak sambil menunggu dan akhirnya aku dipulangkan. Aku tidak membawa benda-benda terlarang. Aku tidak ingin bekerja di sana. Ya aku ke sana pure aku mau jalan-jalan. Apakah salah nih warga negara asing masuk ke negara tertentu untuk jalan-jalan? Kan gak ada. Sah-sah aja kok. Tidak semua orang Indonesia masuk ke Singapura atau Malaysia itu mau bekerja secara legal, ya. Tidak semua orang mau ngambil risiko itu. Dan Ya, aku tapi salah satu kebanyakannya, Bang, orang yang gitu. tidak mau ngambil risiko Kebanyakan, bekerja di luar negeri khususnya tanpa surat menyurat atau ilegal kayak gitulah. Jadi aku nggak mau ngambil risiko itu. Tapi aku juga tidak menjudge teman-teman yang mau ngambil risiko itu, karena orang yang mau mengambil risiko itu artinya mereka itu hebat menurut aku ya. Ternyata masih banyak yang nggak tahu kalau Malaysia gratis. Ya elah, kamu ketinggalan Mbak. Ngapain ke luar negeri yang ada potongan? Kalau ke Malaysia itu memang betul-betul gratis Mbak. Ternyata masih banyak yang nggak ngerti teman-teman. Oke ya, saya mau kasih tahu. Malaysia itu gratis, nggak ada biaya, nggak ada potongan. Job Malaysia, asisten rumah tangga, kilang juga dan sawit. Free, gratis, nggak ada biaya. Jadi ngapain harus pilih yang ada potongan teman-teman ya. Ini saya mau kasih tahu ya, PT Perigalanan Tersukses gratis, nggak ada biaya untuk Malaysia. Oke? Ya mungkin ada sebabnya, Mbak. Karena setahu ikinya, orang Batam itu part-time ke Singapura untuk bekerja mencari nafkah kayak itu, Mbak ya. Ya kalau ke Malaysia udah jangan ditanya lagi, Mbak. Kalau ke Malaysia orang Indonesia itu ya kebanyakannya mencari kerja. Contohnya seperti tadi apa yang dikatakan Masnya kayak gitu ya kayaknya. Karena kalau mau kerja ke Malaysia ini saran daripada ikinya saja. Nggak ada biaya, geng. Kalau ke Malaysia itu gratis biayanya untuk bekerja ke Malaysia. Nggak ada biaya. Ya kalau zaman dulu ada biaya karena mungkin tekongnya ataupun agennya itu ya agak nyeliwin sedikit. Biayanya pun nggak mahal, 600.000 dulu masih masa ikinya untuk bekerja ke Malaysia kayak gitu ya kayaknya dengan secara betul. Ya kalau kalian masuk ke Malaysia dengan secara tidak betul, inilah akibatnya. Paspor kita dicop paling lemah, dicop paling teruk, dicop orang imigrasi dari seluruh dunia bahkan itu ragu dengan paspor kita ini mau melancong atau mau bekerja nih. Nah, itu yang terjadi sekarang pada imigrasi banyak loh orang-orang kita yang ditahan di imigrasi Malaysia kayak gitu ya, geng. Sebabnya apa? Ya sebabnya orang-orang kita sendiri. Nah, geng, gak usah berlama-lama, ikinya akan merekam beberapa video, geng ya, untuk menyadarkan kita warga kita juga. Jom kita simak dulu bersama-sama. Kemarin ada yang komen gini, Dek, kok di Malaysia ya? Ngapain lah kau kerja jauh-jauh kali ke sana? Banyak lo kerjaan di sini. Nggak apa lah kau cari kali itu semua dunianya itu. Baling-baling bambu. Aku pun tahu, memang di dunia, semua ini dunia. Memang masih mijak kakiku di dunia, makanya kerja. Apa-apa itu sekarang perlu duit. Kau parkir di Indomaret bayar 2.000. Kau geser kereta ke sampingnya beli ST Jumbo, kau bayar lagi 2.000. Pau. Betul. Kau. Ada di Malaysia nggak ada itu parkir. Ada yang bilang sama aku kan, Kak betul kau pernah masuk penjara?
Bukan masuk penjara aja, Dek. Masuk lokap, Aduh, ya, masuk penjara, aduh, bangga. masuk penjara immigration, Aduh, semua akak ada pernah. Percaya nih. Ini bukti dah. bangganya dia menunjukkan dia Ini- pernah masuk penjara Ini Malaysia. nomor penjara, tak balik ya? Mana? Aduh, 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 0530 ini nomor penjara immigration Malaysia. aduh. Di nomor penjara immigration Malaysia di Terengganu. So ini paspor akak yang udah kena blacklist, ya, udah kena blacklist selama 5 tahun. Dan insya Allah tahun ini blacklist akak sudah habis. Mungkin akak udah bisa masuk lagi Malaysia. Dengan Tunggu secara ya. betul lah, Nanti kalau Kak. sudah masuk, Aduh. akak call awak, kita makan-makan sama dekat kedai mamak, makan roti canai, oke? Yang ilegal tuh kalau ditangkap dan didenda compound, pemerintah Indonesia terpaksa berhutang compound sama Malaysia karena terlalu banyak ilegal yang ditangkap nggak mampu bayar. Setahu aku, pemerintah Indonesia tidak berkewajiban membayar compound kepada pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia. So, untuk kepastiannya aku tanya ChatGPT ya. So, ini adalah ringkasannya ya. Siapakah yang harus bayar denda atau compound? Adalah individu warga Indonesia yang tertangkap melanggar hukum imigresen Malaysia. Apakah pemerintah Indonesia membayar? Jawabannya tidak. Pemerintah Indonesia tidak diwajibkan membayar denda pihak Malaysia. Jadi yang membayar adalah individu yang tertangkap itu, bukan pemerintah. Pak, bener nggak sih sekarang di Malaysia lagi ada operasi besar-besaran dari imigrasi? Ya betul. Jadi hampir setiap hari itu ada operasi immigration. Walaupun rumahnya dikunci, diborgol sebesar apapun, itu pasti akan dibongkar, akan dibuka sama petugas imigrasi. Apalagi kalau kedapatan di sana itu adalah banyak orang-orang yang tak berdokumen atau pekerja ilegal yang ada di tempat itu, yang di kawasan itu, pasti akan datangi. Apalagi sekarang untuk mereport orang-orang yang tak berdokumen itu sangat mudah. Apalagi kalau orang yang tak berdokumen itu banyak yang buat banyak yang buat masalah, itu pasti cepat banget akan datang dan akan bawa lori besar-besar sama seperti yang dari video ini. Waduh, kedai apa nih kayak? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, apabila saat ini kosongan, manfaatin pemutihan yang kurang 3 bulan lagi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak punya dokumen, urus dokumen, lalu beli tiket dan pulang ke Indonesia dengan bayaran komponen Rp500 saja. Jangan tunggu sampai habis. Kalau tunggu habis nanti komponnya mahal, kalian nanti juga ambil jalur pintas lihat belakang, keselamatan kalian itu paling penting. Oke ya teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati, kalau mau pesan tiket pesawat langsung aja DM atau langsung bawa ke nomor ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang ikinya pelik, geng, kepada warga Indonesia di Malaysia. Dia masuk lokap, masuk penjara. Dia bangga loh. Dipamerkan di media sosial. Bahwasannya aku pernah masuk penjara dan masuk lokap di Malaysia. Duh, ya Allah, ya Rabbi. Ini orang ya. Apa enggak malu lah itu kalau... Ya Allah, ikinya semua Allah mendalik semua tak mau terjadi seperti itu ya, geng ya. Ikinya malu loh. Menunjukkan hal yang tidak lazim ataupun tidak betul di negara orang, ikinya pernah masuk penjara ataupun masuk lokap, ikinya malu sendiri kayak gitu. Namun Mbak ini tak ada rasa malunya gitu. Waduh, gimana untuk menyadarkan orang-orang ini kayak gitu ya, gengnya. Bahwasanya sekarang ini tahun 2026 Malaysia tuh makin ketat, Malaysia tuh makin beringas ya. Karena negara Malaysia ini sudah menuju negara maju sekali kayak gitu ya, geng. Ya, banyak pendatang-pendatang yang ingin bekerja ke Malaysia. Ya, dulu ada pengampunan daripada kerajaan Malaysia ataupun dari orang-orang Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Yang baik yang ingin menampung warga-warga yang tidak ada dokumen kayak gitu ya, geng ya. Karena dulu kayak gitu ya, geng ya, sebelum ikinya masuk ke Malaysia. Namun sekarang, geng, setelah ikinya masuk ke Malaysia itu prosedurnya lain banget, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Apa-apa harus ada dokumen, apa-apa harus ada permit yang sah kayak gitu, harus tempat kerjanya di mana kayak gitu ya, geng. Ini
Ya Allah, malah pamer. Ini masuk saya tunjukkan ke media saya, ini masuk. Aduh. Kenapa orang-orang Indonesia ini, terutamanya emak-emak ini, baru kenal TikTok, baru kenal, aduh, dah tunjuk pamer, belagaknya minta ampun. Nanti saya masuk Malaysia lagi ya, kita makan kedai mama ya. Bah, sampean sampean itu kalau mau masuk Malaysia dengan cara abangnya itu, Pak, yang resmi, yang sah kayak gitu ya, Pak. Ya, gak usah. Duh, sampean tuh bukan mau liburan ke sana, kayaknya paham kayak gitu. Sampean mau kerja kan, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.